Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG selaku Rektor UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Bapak Dr. Ilyas Supena MAG selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Bapak Muhammad Alfandi MAG selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Wali Songo Semarang, dan yang saya hormati Ibu Farida Rahmawati selaku dosen pembimbing PPL Mayor pada kali ini. Dan tak lupa juga kepada teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan hingga detik saat ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Susanti Lestari, menyampaikan sedikit ilmu dan juga ceramah, yakni tentang syukur dan juga sabar dalam menghadapi cobaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkah kalian bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita? Sesungguhnya Allah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adna rabbakum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Dari ayat di atas banyak sekali cara mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil saja, kita bersyukur mendapatkan oksigen secara gratis atau bernafas. Bayangkan teman-teman, jika Allah tidak memberikan oksigen secara gratis kepada seluruh makhluk di dunia ini, pastinya seluruh makhluk tersebut akan kehabisan oksigen dan yang akhirnya akanlah mati. Nah, itu dia salah satu contoh kecil kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita sebagai hamba patutnya bersyukur kepada Allah atas segala cobaan, musibah, dan juga ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena apa? Karena dengan adanya cobaan dan juga ujian tersebut menandakan bahwa Allah masih sayang ke kita. Dan Allah yakin kalau kita semua pasti bakalan dan bisa menghadapi semua cobaan tersebut. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Al-ayah. Yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia akan mendapatkan pahala sesuai dari kebaikan yang dia usahakan, dan ia akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa semua cobaan, musibah, ujian yang ada di dunia ini semuanya pasti akan berlalu. Karena dunia bukanlah negeri balasan, melainkan negeri amal. Namun terkadang Allah memberikan balasan ke kita itu hanya sebagai peringatan dan juga penggugur dosa-dosa kita. Maka dari itu, tidak ada sejarahnya kalau Allah akan memberikan cobaan ke kita secara terus-menerus. Semua itu pasti akan berlalu, dan berlalu. Nah, berbeda lagi dengan negeri akhirat. Negeri akhirat ini bisa disebut sebagai Darul Jaza atau negeri balasan. Di akhirat nanti orang yang beriman akan dibalas dengan surga dan ia akan senang terus-menerus. Sebaliknya, orang yang tidak beriman ia akan dibalas dengan neraka
dan ia akan sengsara dan menderita tidak ada habis-habisnya. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah atau cobaan terkadang bisa menjadi nikmat dan terkadang pula ia bisa menjadi adab. Lantas, kapan sih musibah atau cobaan yang telah kita dapatkan bisa menjadi nikmat? Yaitu dengan adanya cobaan, kita menjadi sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah, lebih menjalankan perintah-perintah Allah, dan yang pastinya lebih semangat meninggalkan atas larangan-larangan yang Allah larang. Karena sejatinya setelah kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan. Sesuai janji Allah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 6 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka setelah kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada yang namanya kemudahan. Nah, selanjutnya musibah atau cobaan bisa juga dikatakan menjadi adab apabila jika kita diberikan musibah atau cobaan, iman kita kepada Allah semakin berkurang, tidak mau sholat lagi, tidak mau sujud kepada Allah, dan bahkan ada pula yang sangat membenci Allah. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian tahu tidak? Ketika Allah memberikan cobaan ke kita, sebenarnya Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat kita. Allah ingin kita lebih patuh, lebih tunduk, dan juga selalu mengingat Allah. Nah, maka dari itu, dengan ini seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih semangat lagi dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan yang pastinya, jadikanlah semua cobaan, musibah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai motivasi, sebagai pelajaran yang berharga bagi diri kita sendiri. Karena dengan adanya cobaan dan juga musibah itu menandakan bahwa Allah masih sayang ke kita dan Allah masih peduli kepada kita semua. Nah, harapannya semoga saya dan teman-teman semua di sini semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih semangat lagi dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, dan pastinya lebih mengurangi dan menjauhi segala kemaksiatan-kemaksiatan. Oke teman-teman, mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan pada ceramah kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.